Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh kumaha sudah rada enakan lah ya suasana hatinya di hari ini, apalagi di pagi sudah kita kabarkan Wilujeng Sumping. Nah ini juga memang sudah rada regrek lah bahwa dari sekian banyak rumor sudah ada satu yang jadi. Alhamdulillah teman-teman, walaupun ya memang masih banyak di media sosial membahas pantas atau tidak katanya gitu ya, lalu asal panglebarkeun atau bagaimana. Nah ini juga teman-teman harus paham bahwa manajemen Persib Bandung ini bukan hanya pemain baru gitu ya dalam merekrut pemain yang mungkin bisa dibilang mahal dalam tanda kutip, dan memang ya pemain termahal juga gitu ya, untuk salah satu pemain termahal di Liga 1 dan pemain asing termahal khususnya di Persib Bandung. Jadi bukan hanya dilihat dari segi mahal, sering cedera, rentan cedera, dan pasien BPJS dan lain sebagainya. Jangan dilihat dari satu sisi saja gitu ya. Jadi pemain yang direkrut itu memang bisa dibilang tuh ada dua sisi mata uang teman-teman. Ada sisi baik dan sisi lebih baik lagi gitu, yang untuk di atas lapangan hijau tentu saja kita mengharapkan kontribusi nyata dari Kurzawa yang memang ya sebagai bek kiri murni yang menegaskan bahwa kemungkinan untuk posisi William Marcilio ya, apakah ada pemain baru? Jawabannya ya, apakah ada pemain baru atau memang akan diisi oleh Eliano di situ, atau ya memang pemain lain lah, karena pemain Persib rata-rata saat ini bisa mempunyai kemampuan di beberapa posisi atau pemain yang versatil gitu ya, kesukaan Boyan Hodak. Nah untuk yang Kurzawa ini khusus di bek kiri karena dia pemain murni atau bisa di posisi gelandang juga. Nah untuk beberapa rumors gitu ya yang kemarin memang ada yang notice, kita cermati gitu ya, ada yang notice atau ada yang memang ngeh bahwa wah jangan-jangan benar ini kalau dari Kang Roni mah harus diperhatikan katanya, yang sekalibat gitu ya, atau yang dibahasnya hanya sekali gitu ya, itu biasanya jarang kata, tapi kalau udah berkali-kali biasanya jadi. Nah kemarin juga ada video kita gitu ya, video kita 2 hari yang lalu yang ada di sensornya, mungkin teman-teman ingat. Nah itu sebetulnya saya udah nyebutin 85%, karena sejauh ini tidak ada satupun pemain yang masuk ke ranah rumors itu yang melebihi 85% teman-teman gitu ya. Jadi ya biasanya insya Allah gitu ya, biasanya yang sudah 85% minimal itu biasanya deal dengan Persib Bandung, dan ini sudah berulang dari 2 musim yang lalu. Jadi memang agak berat untuk menentukan pemain ini berapa persentasenya gitu ya, berapa persen, tapi ya kemarin kenapa disensor. Nah ini juga sudah terjawab oleh beberapa komentar. Mungkin teman-teman juga harus membaca komentar-komentar. Ada yang ya kita juga tidak bisa langsung ngomong fix gitu ya, karena ada tata keramanya, tapi setelah melihat ya boleh katanya, ya udah kita umumin aja. Dan memang ya pemain tersebut kan sudah ada di Bandung, lagi ngopi juga dengan Boyan Hodak gitu ya, jadi ya sudah nggak ada masalah teman-teman. Yang jelas untuk beberapa clue gitu ya, kalau yang memang dirasa masih ragu ya, kita juga terus mengedukasi teman-teman Bobotoh untuk sabar. Tapi kalau udah ada mah kita bebeladagan gitu ya. Itu sedikit cerita aja mengenai perekrutan dari Kurzawa, tapi yang jelas ya jangan melihat dari satu mata uang saja gitu ya, lihatnya dari dua sisi mata uang, yang mana ini bagus buat bisnis Persib Bandung juga teman-teman. Mendatangkan Kurzawa bukan hanya untuk mengharapkan penampilan di atas lapangan, tapi di luar lapangan hijau pun ini membawa satu ruang positif gitu ya, nafas
positif untuk finansial Persib Bandung. Supporter semakin banyak, lalu juga nama baik Persib Bandung, brand Persib Bandung semakin meningkat di kancah Asia, apalagi kita akan menghadapi untuk ACL 2 gitu ya, masih masuk di 16 besar, dan juga dari penjualan merchandise diprediksi ya menyamai rekor Tom Haye atau lebih melebihi dari Tom Haye, teman-teman. Jadi ya ini bagus untuk seluruh sektor ekosistem dari Persib Bandung. Jadi bukan hanya dilihat dari riwayat cederanya saja gitu ya. Jadi ya sedikit lupakanlah itu. Kita doakan dan berharap yang terbaik saja, teman-teman. Karena Persib Bandung juga bos-bosnya kan pengusaha semua, jadi tahulah untuk perhitungannya tuh bagaimana membeli seorang pemain, bukan hanya untuk prestasi di atas lapangan, tapi di luar lapangan pun harus difikirkan itu ya teman-teman. Jadi ya sudah, kita doakan saja yang positif, yang memang bagus untuk tim Persib Bandung ke depannya. Namun yang disayangkan ini, ngomong-ngomong masalah ACL 2 teman-teman, kita juga perlu menyampaikan satu kabar buruk, yang mana Persib Bandung kembali didenda kurang lebih $30.000 Amerika, teman-teman, atau kalau dirupiahkan ini mencapai 500 juta lebih gitu ya. Jadi sayanglah gitu ya, karena apa? Karena 3 kesalahan. Mohon diperhatikan biar tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Di partai terakhir menghadapi di 10 Desember tuh menghadapi Bangkok FC gitu ya. Jadi Bangkok United ini kan memang ya waktu kemarin kita oke lah menang gitu ya. Jadi di pertandingan Persib menghadapi Bangkok United di GBLA 10 Desember ini menuai sanksi 3 sanksi sekaligus yang mengharuskan Persib Bandung membayar total $30.000 atau setara 500 jutaan lah minimal gitu ya. Nah, untuk kesalahannya apa saja? Yang pertama ini ada pasal 65, teman-teman. Pasal 65 ini mengenai flare atau alat pembakaran. Jadi bisa flare, bisa smoke bomb, dan juga bisa kembang api. Pokoknya segala rupa yang menyerupai hal itu tidak boleh. Jadi terhitung oleh komisaris AFC, katanya ada 9 penyalaan alat pembakaran katanya gitu ya. Itu bisa flare, bisa macam-macam masuk di situ. Pokoknya ada 9 penyalaan untuk yang bahan-bahan bisa dibakar katanya gitu ya teman-teman. Ini sangat disayangkan, dendanya $20.000 teman-teman gitu ya, untuk penyalaan yang pembakaran lah, flare dan lain sebagainya, flare dan teman-temannya gitu aja. Itu dendanya $20.000. Lalu di pasal 35 ini ada beberapa, katanya Panpel Persib Bandung tidak bisa membuat situasi aman di lorong pemain, lalu di jalur evakuasi, lalu di jalur keluar gitu ya, lalu di beberapa kalau memang zona aman gitu ya untuk pemain, kan di situ biasanya banyak kru ya. Kalau Panpel di liga domestik kita mah biasanya siapa aja boleh masuk gitu yang mempunyai ID card. Nah, kalau di level Asia tidak boleh banyak orang yang di settle ban gitu ya, istilahnya zona aman lah, zona steril gitu ya. Nah, ini banyak katanya orang di situ yang memang tidak seharusnya ada. Nah, ini didenda $5.000 teman-teman di pasal 35. Nah, di pasal 64-nya ini juga menjadi satu yang perihal harus diperhatikan teman-teman. Panpel Persib juga dinilai tidak bisa mencegah gitu ya untuk beberapa kejadian yang ada di dalam stadion, terutama salah satunya anusok teterekelan masih ada gitu ya, yang masih teterekelan. Kalau di liga lokal mah kan bebas. Nah, kalau di level Asia ini nggak bisa teman-teman. Jadi ya mohon pisan, nanti mah kan kita masih ada di 16 besar, masih main juga di GBLA. Ya jangan diulangin lagi, karena ini ini juga sanksi yang memang menurut kami paling ringan lah, ketimbang ya dihukum lagi tanpa
penutupan penonton gitu. Jadi tanpa penonton lagi, sebagian tribun ditutup, ini sangat merugikan. Tapi untungnya tidak sampai ke situ gitu ya. Hanya denda sanksi uang saja sekitar kurang lebih 500 juta lebih, teman-teman. Itu mungkin yang bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman bobotoh di kemudian harinya. Jangan bawa flare, benda berbahaya apapun, dan juga jangan terlalu sembrono gitu ya. Mendukung boleh secara aman saja, tertib, jangan tatarekelan karena itu dinilainya juga menyalahi aturan, teman-teman. Naik duduk di atas pagar itu katanya menyalahi aturan. Jadi ya kita ikutin lah, kan level Liga Domestik dengan AFC mah beda gitu ya, level Asia mah lebih ketat lagi. Jadi ya mudah-mudahan bisa dimengerti oleh seluruh teman-teman bobotoh, dan jangan lupa saling mengingatkan kalau yang nyetadion. Jadi jangan diantep karena kasihan buat Persibnya juga, karena yang didenda kan Persibnya gitu ya, bukan individu orangnya. Nah ini juga perlu kesadaran kita semua, teman-teman. Minimal ikutilah aturan yang ada di Asia gitu, teman-teman. Mungkin sedikit informasi yang bisa saya kasih di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.